Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sedang menyaksikan pengajian Ruqyah Hati yang membahas tentang bagaimana ajaran Islam itu menyehatkan dan menguatkan hati kita, ya, menyehatkan dan menguatkan mental kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu. Ajaran Islam itu banyak sekali berisi tentang bagaimana kita bisa menguatkan kita punya mental, menyehatkan kita punya mental. Nah, kenyataannya, sayangnya, banyak sekali orang-orang Islam itu yang mentalnya tidak kuat, mentalnya lemah, atau bahkan sakit, ya, hatinya sakit. Di dalam Al-Quran dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam kalbunya, di dalam hatinya ada maradun, ada sakit atau ada penyakit. Sebabnya barangkali ya karena kita umat Islam itu tidak dilatih atau tidak diberi pemahaman, tidak diberi penyadaran bagaimana menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk menguatkan mental kita, untuk membuat jiwa kita menjadi sehat dan kuat. Ya, itu salah satu sebabnya. Nah, di antara banyak penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit hati, penyakit pikiran itu, salah satu yang ingin kita soroti di video ini adalah tentang mudahnya sebagian besar orang untuk menyerah. Mudahnya sebagian besar orang untuk putus asa. Katakanlah misalnya siswa-siswa SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi, tetapi tidak lolos di satu jenis seleksi, dia down, dia menyerah, putus asa, seolah-olah dunianya sudah runtuh. Padahal masih ada seleksi-seleksi atau tahapan-tahapan yang lain yang bisa diikuti. Atau kalau gagal tahun ini, bisa coba lagi tahun depan. Nah, tetapi kebanyakan kita justru jatuh, justru susah untuk bangkit, susah untuk mencoba lagi. Ada juga misalnya yang merasa sendirian di dunia ini. Jadi meskipun dia banyak temannya, selalu bergaul, mungkin suka nongkrong, tetapi jauh di dalam dirinya dia merasa kesepian, dia merasa sendirian, dia merasa bahwa tidak ada yang memahami dirinya, tidak ada yang mengerti dirinya. Itu juga satu penyakit hati, penyakit mental, penyakit pikiran. Nah, banyak lagi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mental yang diderita oleh orang-orang Islam yang seharusnya tidak diderita kalau dia mendalami ajaran Islam, kalau dia mempraktekkan ajaran Islam yang berkaitan dengan bagaimana menguatkan mental, bagaimana menguatkan hati, bagaimana menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Nah, salah satu pegangan kita di dalam ajaran Islam, salah satu pegangan kita supaya kita bisa kuat mentalnya, hatinya bisa sehat, penyakit hati bisa sembuh adalah dengan meyakini bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Tidak Allah itu tidak jauh di atas sana, bukan, tetapi Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi ajaran Al-Qur'annya seperti itu, bahwa Allah ma'akum, bersama dengan kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal. Atau Allah itu bersama dengan kamu bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu. Kamu jatuh cinta misalnya, Allah bersamamu. Kamu patah hati misalnya, Allah pun bersamamu. Nah, masalahnya kita umat Islam tidak dilatih untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggapnya Allah itu jauh di atas sana, ada jarak yang sangat besar, ada jarak yang sangat jauh, dan kalau kita ke Allah itu susah. Ya. Belum lagi beberapa pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman yang mencegah kita atau membuat kita berpikir bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita mustahil untuk berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Padahal tidak. Kenyataannya adalah bahwa Allah menyatakan dirinya dekat. Ini qaribun. Jadi Allah yang menyatakan dirinya bahwa dia dekat dengan kita. Allah yang menyatakan bahwa dirinya selalu bersama dengan kita. Nah, persoalannya
kita yang umat Islam jarang menggunakan ayat-ayat ini, jarang menggunakan ajaran-ajaran ini, sehingga kesannya kita jauh sekali. Allah itu ada di atas, sementara kita ini jauh berada di bawah. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya sebagai dekat. Inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah sudah menyatakan bahwa dirinya itu bersama dengan kita. Jadi kalau kita sendiri, maka pihak yang lain itu, yang kedua itu adalah Allah. Kalau kita berdua, maka pihak yang ketiga itu adalah Allah, bukan sebaliknya. Ya, saya pikir itu di pengajian Ruqyah Hati kita pada video ini. Mudah-mudahan kamu bisa menyadari lah, paling tidak. Kalaupun belum bisa mengobati diri, paling tidak menyadari bahwa ajaran Islam itu sangat bisa membantu kamu keluar dari masalahmu, sangat bisa membantu kamu menguatkan mentalmu, menguatkan pikiran dan perasaanmu. Syaratnya atau caranya adalah jadikan Allah sebagai teman. Ya, Allah itu waliyun. Ya, salah satu arti waliyun itu selain pelindung adalah teman. Jadi Allah itu adalah wali kita. Allah itu adalah teman kita. Allah itu adalah pelindung kita. Allah itu adalah rafiqun, teman, atau ar-rafiq al-a'la, teman yang paling agung, teman yang paling besar. Nah, karena itu kita diminta untuk selalu berdiskusi dengan Allah, selalu berbicara dengan Allah, selalu memanggil Allah, mengingat Allah, memanggil Allah, meminta kepada Allah, dan kita selalu dalam keadaan berdiskusi, berdialog, bermunajat dengan Allah. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan sampai ke titik ini. Mudah-mudahan kamu bisa meruqyah dirimu sehingga dirimu bisa sehat, pikiranmu bisa kuat, mentalmu bisa mentalmu bisa tahan banting. Ya, sehingga hidupmu bisa kamu jalani dengan lebih baik, lebih mudah, ringan, tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.